Baik, ya. Malam ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari akan Kitab Wahyu, ya. Kita akan memasuki pasal yang ke-9, bagian yang kedua, ya, yaitu dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Ya, dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-9 kita melihat adanya seperti suatu golakan di dalam dunia ini, dan juga itu mirip-mirip seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-7 dan ke-8, di mana ada dua kuasa yang sedang menarik hati kita. Nah, kalau ini jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh berada di dalam suatu peperangan rohani yang sangat luar biasa, ya. Kita melihat di satu sisi panggilan surgawi yang mana memanggil manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Tetapi juga kita melihat ada daya tarik neraka yang mana dunia lain yang memanggil manusia melalui setan, suara-suara neraka yang begitu nyaring, yang begitu kuat, yang begitu merayu dan memikat manusia. Sehingga pada akhirnya kita melihat banyak orang yang pada akhirnya tidak mendengarkan Tuhan. Tetapi di lain sisi kita juga melihat ada orang yang pada waktu itu kembali kepada Tuhan, bahkan seperti yang sudah kita baca bahwa mereka menjadi hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah masa sengsara besar ini, ya. Jadi kita melihat adanya suatu perbedaan besar di tengah-tengah keadaan hati manusia. Dan kita akan kembali sejenak melihat di dalam ayat yang ke-12, ya. Ayat yang ke-12 dikatakan celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul dua celaka lagi. Jadi ini merefleksi pada pasal yang ke-8, ya. Pasal yang ke-8 setelah malaikat itu meniupkan sangkakala yang keempat, dikatakan masih ada 3 malaikat lain yang akan meniupkan sangkakalanya. Sehingga dikatakan ada burung nasar terbang di tengah langit, dan burung nasar itu bisa berbicara dengan suara nyaring, ya. Celaka, celaka, celakalah. Ada 3 celaka. Nah, di dalam minggu lalu dari pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, kita melihat celaka yang pertama, ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-12 bahwa celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Hari ini kita akan melihat celaka yang kedua, ya. Jadi yaitu peniupan daripada sangkakala yang ke-6. Nah, kembali kita refresh sedikit, ya. Jadi mulai dari pembukaan meterai, ada 7 meterai yang dibuka, ya. Setelah 6 meterai ada satu sisipan. Kemudian pada waktu meterai ke-7 dibuka, ya, di dalam meterai ke-7 itu ada 7 sangkakala, ya. Dan kemudian kita akan melihat setelah 6 sangkakala ditiup ada satu sisipan lagi. Kemudian pada waktu sangkakala ke-7 ditiup ada 7 cawan, ya. Jadi semuanya itu sebenarnya masih berada di dalam meterai yang ke-7, ya. Jadi meterai yang ke-7 menghasilkan 7 sangkakala, dan sangkakala ke-7 menghasilkan 7 penghakiman cawan daripada Tuhan. Itu adalah suatu rentetan daripada penghakiman yang Tuhan lakukan terhadap umat manusia. Jadi pada hari ini kita akan melihat tentang sangkakala yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-13 ini dikatakan, lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu.
Ya, kita pertama-tama melihat di sini adalah suatu kronologi ya. Jadi dikatakan malaikat pertama, kedua, ketiga, dan sekarang adalah malaikat yang keenam ya. Malaikat yang keenam dia sedang meniupkan sangkakalanya. Dan dikatakan pada waktu malaikat yang keenam meniupkan sangkakala itu ada suara yang keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Memang tidak dikatakan itu suara siapa, tetapi kita percaya itu adalah suara anak domba yang menjalankan penghakiman atau suara Allah yang menjalankan penghakiman daripada Tuhan ya. Nah, setelah penghakiman itu dijalankan, dikatakan suara itu keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ya, mungkin kita masih ingat tentang keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah itu ya. Pada waktu kita melihat di dalam um, pasal yang pasal yang ke-6 dikatakan bahwa ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang dibunuh sama seperti mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa pada waktu meterai kelima dibuka, ada jiwa-jiwa yang dikatakan di sini, jiwa-jiwa mereka yang sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang mati syahid karena nama Tuhan, karena menyampaikan firman Tuhan ya. Nah, pada waktu itu mereka menjerit, mereka berteriak. Apa yang mereka teriakkan adalah suatu suara meminta Tuhan membalas dendam ya, menghakimi dan membalaskan darah mereka kepada mereka yang membunuh orang-orang yang hidup takut akan Tuhan ini. Jadi kita melihat di sini ya, kalau kita kembali sedikit ke latar belakang daripada mezbah ini, kita akan menemukan bahwa mezbah itu sebenarnya adalah tempat di mana orang-orang Israel menyembah Tuhan, tempat di mana orang-orang Israel berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam Keluaran misalnya pasal yang ke-30 ayat yang pertama dikatakan haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Jadi itu adalah tempat di mana Tuhan bertemu dengan orang Israel. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Jadi ada 4 tanduk, itu adalah tanda pendamaian antara Tuhan dengan umatnya melalui darah korban penghapus dosa. Jadi kita melihat di sini dikatakan dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun, itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Jadi kalau kita melihat sejenak tentang mezbah ataupun bait Allah di zaman dahulu, ya bait Allah yang dibangun oleh Salomo,
kita melihat di sini ada apa namanya itu tempat yang di luar di luar mesbah ya, di luar bait Allah itu adalah ruang di mana orang-orang Israel berkumpul menyembah, kemudian orang-orang asing berada di luar lagi ya. Lalu kemudian di dalam bangunannya kita melihat ada bait Allahnya, dan kalau kita melihat ke dalam, ya kita akan melihat bahwa bait Allah itu terbagi menjadi dua bagian, bagian kudus dan bagian maha kudus ya. Ya kalau kita melihat bagian yang kudus itu dikatakan bahwa seorang imam akan masuk untuk membawakan korban pendamaian itu. Jadi kalau orang Israel datang, mereka berada di luar untuk jadi ada dua mesbah ya, ada dua mesbah. Jadi mesbah yang pertama itu untuk orang-orang Israel, mereka datang membawakan korban. Nah, imam-imam akan membakarkan korban untuk perdamaian dengan Tuhan ya. Kemudian kalau kita melihat di dalam tempat yang kudus, itu imam besar masuk untuk membawakan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan setahun sekali. Ya, jadi kita melihat di sini ya, mesbah yang pertama mereka membakar korban, kemudian imam besar ya, di dalam seluruh Israel hanya ada satu imam besar. Nah, mereka imam besar itu akan membawakan barah ke dalam mesbah emas ini ya. Jadi kalau seandainya orang Israel biasanya ada kesalahan lari untuk memegang tanduk itu, mereka akan mendapatkan pengampunan atau tidak dikejar lagi ya. Jadi itu adalah tanduk itu sebenarnya adalah tempat di mana orang Israel mengadakan pendamaian dengan Tuhan, juga tempat di mana orang Israel mereka datang meminta kasih karunia, meminta pengampunan daripada Tuhan. Jadi setiap tahun satu kali yang kita kenal seperti Yom Kippur itu ya. Jadi orang-orang Israel mereka secara simbolis seorang imam besar masuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel di mesbah yang terbuat dari emas. Nah, sekarang mesbah yang terbuat dari emas yang tadinya adalah tempat di mana orang Israel memohon pengampunan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan itu sekarang sifatnya sudah berubah ya. Tidak lagi ada pengampunan, masa anugerah waktu itu sudah berlalu, bahkan yang kita lihat di sini bukan lagi permohonan pengampunan tetapi seruan untuk pembalasan ya, seruan untuk pembalasan. Sehingga di sini dikatakan, lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah. Jadi tadi kita melihat bahwa itu adalah seruan untuk meminta pembalasan ya di dalam ayat yang ke-10. Kemudian di sini di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 itu adalah suara daripada Tuhan untuk memberikan perintah kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu ya. Jadi kita melihat fungsi ataupun sifat daripada mesbah itu yang pertama-tama di dalam perjanjian lama adalah untuk permohonan kasih karunia, pengampunan, anugerah Tuhan. Kemudian pada masa sengsara besar itu jiwa-jiwa yang berkorban bagi Tuhan, mati syahid bagi Tuhan. Mereka datang di mesbah itu bukan meminta pengampunan, tetapi meminta Tuhan membalaskan darah mereka kepada orang-orang yang membunuh mereka. Dan Tuhan mengatakan tunggu sebentar lagi. Dan setelah mereka tunggu satu masa, di dalam bagian ini kita melihat pada waktu sangkakala yang keenam itu ditiupkan. Nah, Tuhan memerintahkan kepada
malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu. Apa yang dia perintahkan di sini kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk melepaskan. Dikatakan lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Nah, ada satu satu perdebatan juga di antara para penafsir tentang siapakah keempat malaikat itu. Ya, memang namanya disebut sebagai malaikat. Bisa kita salah mengerti, kita bisa menyangka mereka adalah malaikat yang dipakai oleh Tuhan, malaikat yang selalu beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini dikatakan keempat malaikat yang terikat. Ya. Nah, kalau malaikat yang taat kepada Tuhan tidak akan diikat. Ya. Kalau malaikat yang menyembah dan beribadah kepada Tuhan, mereka tidak mungkin diikat. Nah, mengapa mereka perlu diikat? Satu-satunya alasan mereka diikat adalah karena mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Untuk menghindari mereka terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, mereka diikat. Jadi itu tentunya bukan malaikat yang suci, bukan malaikat yang melayani Tuhan, melainkan malaikat yang tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka harus diikat. Ya, sehingga mereka harus diikat. Jadi kita melihat di sini malaikat yang diikat itu dilepaskan. Ya, jadi pada minggu lalu di dalam peniupan sangkakala kelima, kita melihat ada malaikat yang jatuh kemudian dilepaskan dari lubang maut, ya, dari lubang maut. Kemudian sekarang kita melihat ada malaikat yang dilepaskan dari tempat pengikatan mereka yang dikatakan dekat sungai Efrat. Jadi kalau kita melihat secara hurufiah ataupun kalau kita mencoba menganalisa secara keseluruhan, ada setan-setan yang berada di bumi yang mengganggu manusia di sepanjang sejarah kita. Ada juga setan-setan yang telah dikurung di dalam lubang maut itu, yang dilepaskan di dalam peniupan sangkakala kelima. Dan ada juga setan-setan, malaikat-malaikat yang jatuh ini, yang diikat di dekat sungai besar Efrat itu. Jadi ini adalah malaikat yang serba baru yang dilepaskan, ya. Nah, ada juga yang mencoba membahas tentang sungai Efrat, mencoba ingin tahu di manakah sungai Efrat itu, ya. Jadi banyak yang percaya bahwa yang dimaksudkan dengan sungai Efrat ini adalah sungai yang berdekatan dengan Taman Eden pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Dan kalau ini diterima, berarti malaikat yang diikat di sana itu mungkin berhubungan dengan malaikat yang jatuh yang mengadakan penipuan terhadap Adam dan Hawa. Ya, mereka memakai ular, ya, setan-setan yang memakai ular untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Dan sedikit kalau kita melihat daerah situ di Taman Eden, ya, di dekat sungai Efrat, itu adalah satu tempat di mana banyak hal-hal yang tidak baik, banyak hal-hal sejarah yang sangat menarik terjadi di sana. Ya, misalnya kita melihat dosa pertama kali terjadi di daerah situ, dekat situ, ya. Lalu kemudian kita melihat kebohongan pertama, ya, terjadi di situ. Kemudian kita juga melihat pembunuhan pertama, ya. Lalu kuburan yang pertama juga terjadi di daerah dekat sungai besar Efrat itu.
Jadi kita melihat Sungai Efrat adalah tempat kemurtadan besar, sebelum air bah dan juga setelah air bah, ya. Jadi manusia yang hidup di daerah situ, kita melihat Sungai Efrat baik di dalam Kejadian, di dalam Ulangan, di dalam Yosua juga merupakan tempat batas timur daripada tanah perjanjian, juga merupakan tempat yang perbatasan kota Babel, ya, di dalam perjanjian lama itu. Jadi kita melihat di sini Sungai Efrat yang dimaksudkan adalah satu tempat yang memang menunjukkan tempat bangsa-bangsa murtad terhadap Tuhan, ya. Ada yang menghubungkan Sungai Efrat dengan Menara Babel, ya, karena disitulah manusia mulai memberontak terhadap Tuhan, ya. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa itu adalah PBB yang pertama, ya, persekutuan bangsa, perserikatan bangsa-bangsa yang pertama terjadi di dunia, ya, di alam semesta ini, dan mereka berkumpul bersama-sama untuk sebenarnya melawan Allah, sehingga Allah turun untuk memecah belahkan mereka, mengganggu bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, kembali kita melihat di sini dikatakan bahwa malaikat yang terikat, ya, malaikat yang jatuh, yaitu setan-setan itu, maaf, mereka diikat di dekat Sungai Efrat. Dengan kata lain, Sungai Efrat itu adalah daerah iblis mungkin, ya. Jadi keempat iblis itu dilepaskan di sana. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, maka dilepaskannyalah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ya, ini adalah sesuatu hal yang menakutkan. Ya, kelihatannya yang melakukan pembunuhan itu adalah malaikat yang diikat, ya, malaikat yang baru saja dilepaskan. Tetapi kita melihat yang memberikan perintah sebenarnya adalah Allah, ya. Yang memberikan perintah adalah suara yang keluar dari keempat tanduk mezbah emas itu. Jadi kembali kita melihat bahwa masa sengsara besar itu bukan terjadi karena kuasa si jahat, tetapi masa sengsara besar itu terjadi untuk menggenapi rencana Allah. Allah yang melakukan, hanya Allah melakukannya melalui malaikat-malaikat yang tidak taat itu, ya. Malaikat-malaikat yang tidak taat itulah yang menjalankan apa yang telah Tuhan rencanakan, sehingga di sini dikatakan sudah ditetapkan, ya, tetapkan jamnya, harinya, bulan dan tahun, ya. Kalau sebenarnya susunannya adalah tahunnya, bulannya, harinya, bahkan jamnya. Jadi dilakukan persis seperti waktu yang Tuhan tentukan, ya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya, ya. Tuhan mempunyai jadwalnya sendiri, Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan jadwalnya. Jadi kita harus selalu ingatkan dan disadarkan bahwa kita taat kepada pengaturan Tuhan, taat kepada pimpinan Tuhan, karena Dia mempunyai waktu yang sudah Dia tentukan, ya. Seperti Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini, Dia melakukan segala sesuatu juga sesuai dengan waktunya. Ya, di dalam Yohanes pasal yang kedua adalah perjamuan nikah yang ada di Kana, ya. Ini adalah
Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat. Sebelumnya Maria ibunya Tuhan Yesus memberitahukan bahwa mereka sudah kehabisan anggur. Ya, Tuhan Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Jadi Tuhan Yesus dia tahu persis dia datang ke dalam dunia bukan untuk melakukan apa yang dia inginkan sendiri, tetapi dia datang di dalam dunia untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan tetapkan. Dan bukan hanya melakukan apa yang Tuhan tetapkan, tetapi dia juga melakukan sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan. Ya, jadi kita sebagai umat Tuhan atau kita sebagai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, kadang-kadang kita perlu banyak seperti Tuhan Yesus berdoa, ya, mencari Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, termasuk mencoba untuk mengerti rencana Tuhan, waktu Tuhan yang tepat, ya. Karena kalau waktunya tidak tepat, mungkin kita tidak akan mengalami kuasa dan pimpinan Tuhan kalau seandainya kita melakukannya sendiri. Ya, jadi itu penting sekali. Jadi kemudian kita juga melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, Tuhan dikatakan, "Sekarang jiwaku terharu dan apa yang akan kukatakan." Ya, jadi Tuhan Yesus waktu itu dia hatinya itu sangat terharu, dia katakan. Lalu dia katakan, "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini," karena saat itu sangat mendesak dia. Dia akan menghadap Golgota, dia akan mengorbankan jiwanya. Dia secara manusia pada waktu itu ingin terlepas daripada saat itu. Lalu dia sendiri juga menjawab apa yang suara yang keluar di dalam hatinya. Ya, dia menjawab sendiri, dia katakan tidak. Ya, itulah keindahan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita juga berdoa, "Tuhan, selamatkanlah aku dari saat ini." Dan ada suara Roh Kudus mengatakan, "Jangan berdoa demikian," tapi kita tetap, ya, bersikeras untuk berdoa demikian. Kita tetap meminta Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, ya. Kita tidak seperti Tuhan Yesus, kita belajar separuh saja, ya. Tapi Tuhan Yesus dia setelah ada gerakan di dalam hatinya mengingatkan dia bahwa dia tidak boleh berdoa demikian, dia langsung berkata tidak, ya. Mengapa tidak? Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saat-saat yang membuat dia menderita. Saat-saat yang merenggut nyawanya. Saat-saat di mana dia harus mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang banyak, ya. Jadi dia sadar. Nah, kita juga harus belajar, ya, pada waktu kita meminta sesuatu daripada Tuhan, kalau Roh Kudus sungguh-sungguh memberitahukan kepada kita bahwa itu adalah permintaan yang salah. Ya, Tuhan ingin kita melakukannya, walaupun kita harus berkorban, walaupun kita harus mencurahkan darah, walaupun kita harus mengorbankan segala-galanya. Ya, kalau kita tahu itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang ingin Tuhan pakai mungkin untuk menempa kita atau Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain seperti melalui pengorbanan Tuhan Yesus, umat manusia di dalam dunia diselamatkan. Kalau kita mengetahui bahwa saat-saat susah itu merupakan bagian daripada rencana Allah, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus mengatakan tidak, ya. Sebab untuk itulah Tuhan memanggil kita, ya, ke dalam saat yang demikian, ke dalam situasi yang demikian. Jadi Tuhan Yesus mengetahui persis ada saat-saat di mana dia harus tetap taat dan mengikuti akan rencana daripada Allah, ya. Dan juga kita melihat kalau di dalam Lukas pasal yang ke-19, ya, ayat yang ke-42 dikatakan, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini, pada waktu ini, hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu.
Dan ayat yang ke-44, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Ini adalah nubuatan Tuhan Yesus ya, tentang tembok Yerusalem itu. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Nah, itu ada istilah karena, menunjukkan mengapa semuanya itu bisa terjadi kepada orang-orang Israel. Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya. Ya, kalau kita membaca Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat juga dikatakan setelah genap waktunya, ya, genap waktunya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ya. Jadi genap waktu yang Tuhan tentukan, ya, genap waktu sesuai dengan hukum Allah, ya. Jadi Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk lahir ke dalam dunia ini. Jadi kembali kita melihat bahwa Tuhan sesuai dengan waktunya, ya, di dalam ayat yang ke-15, ya. Tuhan sesuai dengan waktunya, dikatakan sesuai dengan jam, sesuai dengan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Nah, kita melihat di sini ya, pada waktu kita membahas dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, ya, di situ kita melihat bahwa ada seperempat yang dibunuh, ya, di dalam ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuhnya dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas. Jadi kita melihat di sini ya satu hal yang cukup menakutkan, ya satu hal yang cukup menakutkan, di mana pertama-tama seperempat. Kalau kita melihat ya dengan jari kita aja ya lebih gampang ya, karena hitung ya juga gampang. Kalau seperempat dibunuh ya berarti tinggal 3/4. Nah, di dalam 3/4 itu ada sepertiga yang dibunuh. Jadi tinggal setengah ya saudara sekalian. Jadi kita melihat ada setengah penduduk bumi ya pada waktu itu yang sudah dibunuh ya. Jadi dari seperempat ditambah lagi dengan sepertiga daripada 3/4 itu ya. Jadi menjadi setengah daripada penduduk di bumi. Nah, ini seperti sesuatu yang sangat menakutkan ya. Nah, ada orang mengatakan hal itu sudah terjadi, ya ada sebagian orang mengatakan tidak. Saya sendiri percaya bahwa hal ini belum terjadi, saudara sekalian ya. Saya percaya hal ini akan terjadi setelah kita diangkat. Ya, sebagai orang-orang Kristen kita sudah diangkat. Ini adalah suatu hal yang sangat menakutkan yang juga sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama ya. Kalau kita membaca perjanjian lama misalnya Yoel ya, Yoel juga menubuatkan tentang kesusahan, penderitaan yang begitu ekstrim yang belum pernah terjadi ya, seperti di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang kedua dikatakan, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Jadi hal itu belum pernah terjadi dan juga tidak akan terjadi setelah itu. Itu hanya akan terjadi
pada waktu masa sengsara yang besar ini. Kita tahu ya masa sengsara itu berjumlah 7 tahun ya lamanya, dan ini adalah 3 tahun setengah yang pertama ya, separuh yang setengah daripada 7 tahun. Ya, ini merupakan masa-masa akhir daripada 3 tahun setengah yang pertama ini ya. Nah, Yoel sudah menubuatkan hal yang begitu menakutkan, hal yang begitu merusak, ya itu akan terjadi. Itu adalah masa di mana Tuhan menghukum, ya masa di mana Tuhan menghakimi manusia yang tidak taat kepadanya. Ya, jadi di dalam Daniel di sini kita melihat Daniel dia menuliskan ya pada waktu itu juga akan muncul Mikhail, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, yaitu bangsa Israel, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Jadi kita bersyukur sekali karena kita adalah umat Tuhan ya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita juga boleh terlepas daripada masa sengsara besar itu ya. Itu adalah satu masa yang sangat menakutkan ya. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-21 dan 22 ya. Juga di dalam Yeremia, coba kita melihat di sini di Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-7 ya. Nah, dikatakan hai. Hai itu bukan hai waktu kita panggil hai. Yang bahasa aslinya hai di sini adalah suatu keluhan ya. Bahasa Indonesia terjemahkan hai itu hai gitu ya. Aduh gitu sebenarnya. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ya, Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal yang ke-24, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi kita melihat walaupun Tuhan sedang menghakimi dunia ini, tetapi Tuhan masih tetap menunjukkan kemurahannya. Ya, Tuhan masih tetap menunjukkan kemurahannya, dikatakan waktunya dipersingkat ya. Baik, kita teruskan dengan ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16 menunjukkan tentang jumlahnya. Ya, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Nah, ada banyak perdebatan tentang jumlah itu ya. Nah, Yohanes dia tidak mengatakan dia menghitung, dia mendengar ya, dia mendengar. Jadi jumlah yang begitu banyak dia tidak mungkin dapat menghitung ya, dia hanya mendengar bahwa jumlah itu adalah 20.000 laksa. Nah, 20.000 laksa itu adalah terjemahan langsung dari bahasa Yunani ya. Jadi bahasa Yunani, kalau menurut ahli Yunani, ya mereka tidak ada sebutan tentang juta. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan 200 juta. Ya, 20 laksa, satu laksa itu 10.000, 20.000 laksa itu sekitar 200 juta. Ya, sekitar itu adalah 200 juta ya. Nah, seperti kalau bahasa Mandarin juga tidak ada istilah juta ya, hanya orang Indonesia kalau berbahasa Mandarin suka memakai itiao liang tiao ya. Nah, itu sebenarnya orang Chinese asli mereka tidak mengerti itiao itu berapa. Kita orang Indonesia saja yang tahu ya itiao liang tiao gitu ya. Jadi
orang orang Chinese biasanya Ipaiwan ya. Jadi sama dengan wan di sini. Wan itu adalah laksa ya 10.000. Jadi di sini dikatakan 20.000 laksa ya 20.000 laksa berarti 2 laksa ya artinya. Jadi sekitar kalau kita terjemahkan ke bahasa kita sehari-hari adalah sekitar 200 bukan sekitar adalah 200 juta ya pasukan berkuda. Jadi kalau kita melihat tadi dikatakan 4 malaikat yang terikat dilepaskan. Nah, banyak penafsir mengatakan 4 malaikat itu merupakan pasukan, ya pasukan. Jadi pada waktu mereka dilepaskan, pasukannya semua dilepaskan. Pasukan yang berkuda itu berjumlah 200 juta, ya 200 juta. Nah, ini juga merupakan satu perdebatan tentang siapakah pasukan yang berjumlah 20.000 laksa ini ya. Nah, ada sebagian orang mereka menghubungkan dengan Yehezkiel pasal yang ke-38 dan 39 dan juga menghubungkan dengan Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 tentang raja-raja di timur. Mereka mengatakan bahwa ke 20.000 laksa atau 200 juta pasukan berkuda ini adalah manusia yang datangnya dari timur, dan sebagian orang juga menafsirkan manusia yang datang dari timur itu adalah dari China katanya ya. Jadi tentara merah China ya. Nah itu ada banyak penafsir-penafsir yang sangat evangelical juga mereka percaya demikian. Tetapi juga sebagian besar percaya itu bukan manusia, itu adalah setan-setan. Karena kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya, memang dikatakan bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang diikat, ya malaikat-malaikat yang diikat. Jadi mereka bukan manusia-manusia. Memang mereka datang dari Efrat, yaitu dari timur. Ya, dari timur itu bukan dari China, tetapi dari Efrat yang tadi kita jelaskan adalah tempat di mana dosa pertama terjadi, tempat di mana pembunuhan pertama terjadi. Ya, nah itu adalah tempat yang itu tempat setan yang melawan Tuhan ya. Nah, orang yang mengatakan itu adalah pasukan manusia itu dihubungkan dengan Armageddon yang akan kita bahas pada pasal yang ke-6. Ya, memang kedua-duanya berbicara tentang Sungai Efrat, akan tetapi kalau menurut saya setelah saya membanding-bandingkan akan beberapa tafsiran dan juga pengertian-pengertian, saya melihat sebenarnya itu adalah 2 situasi yang berbeda, 2 waktu yang berbeda ya. Yang satu adalah cawan, yang satu adalah sangkakala penghakimannya. Jadi walaupun ada banyak hal yang bersamaan seperti raja dari timur, yang tetapi di situ juga tidak dikatakan ada pasukan, berapa pasukan daripada raja yang dari timur itu ya. Jadi tidak dapat disamakan kalau menurut saya. Sehingga saya lebih cenderung percaya bahwa pasukan berkuda yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-6 ini bukan pasukan manusia, apalagi pasukan manusia dari tentara merah China. Ya, saya percaya itu tidak, melainkan itu adalah malaikat-malaikat yang memberontak, malaikat-malaikat yang tidak taat, malaikat itu adalah pengikut-pengikut iblis yang diikat. Ya, mereka dilepaskan untuk satu masa sampai nantinya Tuhan Yesus akan kembali mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, nah mereka dilepaskan di Sungai Efrat karena mungkin mereka akan dikumpulkan nanti
oleh antikristus untuk melawan orang-orang Yahudi, untuk melawan Tuhan Yesus, untuk mencoba menghalangi kedatangan Tuhan Yesus di dalam mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jadi di sini kita melihat ada satu dunia roh yang begitu kompleks, yang begitu sulit dimengerti, ya. Tetapi Tuhan menunjukkan terlebih dahulu kepada Yohanes hal-hal yang akan terjadi. Nah, itulah sebabnya banyak orang menjadi sangat bingung dengan kitab Wahyu karena ada banyak hal yang di luar kemampuan kita untuk mengertinya. Ya, apalagi tentang roh-roh jahat yang dihukum, ya dikurung, roh-roh jahat yang diikat, ya kemudian mereka dilepaskan, ya mereka diizinkan untuk mengadakan pembunuhan. Ya kita tahu dalam sangkakala minggu lalu, sangkakala kelima, ya mereka diizinkan roh-roh yang keluar dari lubang itu, ya lubang maut itu, mereka diizinkan untuk menyiksa, tetapi tidak diberikan kuasa untuk membunuh, ya sehingga 5 bulan lamanya ya orang-orang pada waktu itu disiksa sampai mereka ingin mati, tetapi mereka tidak bisa mati, ya mau bunuh diri tetapi tidak mampu karena maut melarikan diri dari mereka. Tetapi sekarang ya untuk setan-setan yang baru ini mereka diberikan kuasa untuk membunuh sepertiga. Jadi itu tugas kedua kelompok ini berbeda. Yang satu menyiksa saja, tetapi yang satu diizinkan membunuh. Mengapa menyiksa saja? Nah, banyak penafsir juga percaya bahwa itu adalah pernyataan rahmat Tuhan. Tuhan memberikan masa 5 bulan bagi manusia untuk bertobat. Ya, itu adalah sifat Tuhan yang maha murah. Kita tahu Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Dia. Tuhan selalu memberikan kesempatan kita untuk merenungkan tentang dosa kita, untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan itu bermurah hati kepada kita. Nanti kita akan melihat apakah mereka bertobat, ya. Mereka tidak bertobat, akhirnya Tuhan mengizinkan kelompok setan yang baru ini untuk mengadakan pembunuhan terhadap sepertiga daripada orang-orang itu. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-17, ya, dikatakan, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, yaitu 200 juta itu. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Jadi di sini dijelaskan tentang situasi, ya deskripsi daripada keadaan kuda dan penunggang kuda yang sangat menakutkan ini. Kuda-kudanya dijelaskan, penunggangnya dijelaskan, ya penutup dada pada penunggangnya juga dijelaskan, lalu kemudian kepala kuda itu dijelaskan, dan juga mulutnya ya dijelaskan. Nah, kita melihat di sini ya di tengah-tengahnya itu ada satu istilah seperti, ya istilah seperti. Kembali kita melihat banyak istilah seperti yang muncul di dalam Wahyu. Karena apa? Karena waktu itu Yohanes di abad pertama melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat. Lalu dia menggunakan sesuatu yang dia tahu untuk dihubungkan dengan apa yang dia lihat. Sehingga dia katakan kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, ya. Tetapi sebenarnya
bukan kepala singa. Ya, jadi itu mirip seperti kepala singa. Mengapa mirip seperti kepala singa? Di sini tidak dijelaskan. Ya, jadi kita juga harus berhati-hati, jangan menganggap bahwa kuda berkepala singa. Ya, itu digunakan istilah seperti, maka itu bukan kuda berkepala singa, hanya kepalanya sama seperti kepala singa. Nah, kalau dikatakan mulutnya keluar api, itu adalah sesuatu yang sungguh, ya. Mulutnya itu keluar api dan asap dan belerang, ya. Jadi itu adalah suatu penghukuman daripada Tuhan dengan api, dengan asap, dan dengan belerang. Ya, itu adalah satu kekuatan yang sangat dahsyat, satu kekuatan yang sangat luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Dan kemudian kita melihat ya, seterusnya di dalam ayat yang ke-18 dan ke-19 dikatakan oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia. Nah, ketiga malapetaka itu apa? Yaitu api, ya, asap dan belerang, ya, yang keluar daripada mulutnya itu, ya. Jadi kita melihat di sini tiga malapetaka, api, asap, dan belerang. Tadi dikatakan malaikat itu dilepas untuk membunuh sepertiga daripada umat manusia. Dengan cara apa? Mereka membunuh dengan cara api, dengan cara asap, dan dengan cara belerang. Nah, itu yang keluar daripada mulut kuda-kuda tersebut. Lalu di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya kembali sama seperti ular. Ya. Kembali hati-hati, jangan kita menganggap ini adalah kuda yang berkepala apa tadi? Kuda yang berkepala singa, ya, dan berekor ular, tidak, ya. Kepalanya seperti singa, ekornya seperti ular, ya. Jadi kita harus hati-hati, ya. Nah, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Jadi kita melihat di sini bahwa kuda-kuda yang ditunggangi itulah yang mengeluarkan api, asap, dan belerang yang kemudian begitu menghancurkan. Ya, kembali kita melihat ada orang menafsirkan itu sudah terjadi pada dalam sejarah manusia, termasuk tahun 70 Masehi, ya, pada waktu orang-orang Romawi menyerang Yerusalem, atau pada waktu Hitler membunuh orang-orang Yahudi, ya. Ada sebagian orang menjelaskan tentang itu, tetapi kita percaya bahwa itu adalah sesuatu yang masih belum terjadi, ya, sesuatu yang akan terjadi, ya, di masa yang akan datang. Ya, kembali kita melihat di sini pembunuhan yang sangat menakutkan, yang sangat menyedihkan itu terjadi di tengah-tengah umat manusia. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita harus berusaha untuk menyampaikan Injil kepada orang supaya jangan sampai mereka ikut di dalam penderitaan yang akan datang ini. Karena kalau mereka sekarang percaya kepada Tuhan, mereka tidak perlu menghadapi penghakiman Tuhan, ya. Mereka boleh terlepas daripadanya. Nah, kita melihat di sini juga satu penghakiman Tuhan yang semakin lama semakin keras, ya, semakin lama semakin keras. Pertama-tama manusia dihukum seperempatnya, kemudian manusia disiksa selama 5 bulan supaya manusia bertobat, tetapi manusia tetap tidak bertobat.
Kemudian kita melihat di sini kembali Tuhan menghukum, ya. Ini seperti sifat Tuhan yang biasa kita kenal di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan mengutus Musa, ya kita melihat tulah-tulah yang Tuhan turunkan kepada orang Mesir juga demikian. Tetapi karena orang Mesir tidak mau bertobat, tidak mau mengizinkan umat Israel pergi, akhirnya sampai terbunuh anak sulung mereka. Ya, itu adalah sesuatu cara Tuhan untuk mengingatkan manusia dan mengingatkan akan, tetapi manusia selalu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita melihat setelah hal-hal yang demikian terjadi, setelah kerusakan-kerusakan, setelah penghakiman, setelah pembunuhan yang begitu luar biasa terjadi, bagaimana sikap manusia? Apakah manusia sadar, saudara sekalian? Ya, apakah manusia sadar? Di dalam ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Itulah keadaan manusia, ya saudara sekalian. Kita melihat manusia tidak mau bertobat, ya. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, bahwa di situ Tuhan menghukum manusia, dikatakan manusia menyembunyikan diri, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Jadi mereka menyembunyikan diri, ya. Akan tetapi setelah penghukuman di dalam Wahyu yang ke-9 ini, manusia tidak mau bertobat. Ya, masih, ya saudara sekalian, setelah melihat hukuman yang begitu luar biasa, yang begitu menakutkan, tetapi manusia tetap tidak mau bertobat. Itulah hati manusia. Dan kalau kita nanti ke Wahyu pasal yang ke-19, kita akan melihat manusia bukan hanya tidak mau bertobat, dikatakan mereka keluar dan mereka terang-terangan melawan Tuhan, yang mereka menentang Tuhan. Itulah manusia, ya. Tidak pernah mau mendengarkan Tuhan, tidak mau bertobat. Tuhan sudah menunjukkan kemurahannya, Tuhan sudah memberikan waktu untuk bertobat, Tuhan sudah memberikan peringatan, tetapi mereka tidak mau bertobat. Nah, mereka tidak mau bertobat, apa yang mereka lakukan? Mereka bukan memilih Tuhan, tetapi mereka memilih setan. Itulah hati manusia, saudara sekalian, ya. Itulah kesulitan kita di dalam penginjilan hari ini. Ya, kita menghadapi orang-orang yang sulit untuk dibawa kepada Tuhan. Ya, kita tahu jalannya salah, kita tahu mereka membutuhkan keselamatan. Kita kadang-kadang sampai mengorbankan diri untuk menasihatkan mereka, tetapi mereka menertawakan kita, menghina kita, mengejek kita, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang dianiaya, saudara sekalian. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tetap terpanggil untuk mendoakan mereka. Ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, seperti doa Tuhan Yesus di atas kayu salib, juga seperti doa daripada Stefanus pada waktu dia dirajam. Ya, kita tahu mereka melakukan penolakan, mereka menghina, bahkan menganiaya orang Kristen, itu karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tetapi kita yang tahu apa yang mereka lakukan, kita hanya dapat terus berdoa bagi mereka. Nah, kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Apa yang mereka lakukan dengan ketidakpertobatan mereka? Dikatakan mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Kita melihat pertama-tama mereka menyembah kepada apa? Kepada
roh-roh jahat. Nah, ini sudah sering kita lihat ya, horoskop-horoskop, kita juga melihat adanya ramalan-ramalan tentang nasib manusia dan sebagainya ya. Banyak sekali cara manusia untuk memuja setan daripada menyembah Tuhan. Ya, ada hotline psikis yang ada juga yang mencoba membaca telapak tangan, ya. Ada orang yang suka dengan show apa atau bintang apa dan sebagainya untuk melihat nasib kita. Sebenarnya itu adalah di dalam dunia okultisme, saudara sekalian. Ya, kita harus sangat berhati-hati dengan hal-hal yang demikian karena kita bisa secara langsung atau tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, kita sedang ditipu oleh si jahat untuk mendengarkan suara mereka. Ya, jadi kita harus berhati-hati, baik buku-buku yang kita baca, film-film yang kita nonton, ya, apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, iblis akan terus memakai cara untuk menarik kita, ya, jauh dari Tuhan, untuk berpikiran okultis ya, yang seperti yang dia inginkan. Ya, jadi kita harus sangat berhati-hati dengan hal tersebut. Yang kedua, dikatakan selain mereka menyembah kepada roh jahat, mereka juga menyembah kepada berhala-berhala dari emas dan dari perak dan dari tembaga, dari batu dan dari kayu yang tidak dapat melihat dan mendengar atau berjalan. Ya, jadi mereka melakukan hal-hal yang demikian. Ya, mereka menyembah kepada berhala-berhala. Ya, nah pada hari ini kita juga harus berhati-hati dengan berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita mengartikan berhala itu hanya seperti orang-orang pergi menyembah berhala. Ya, sebenarnya istilah berhala itu adalah sesuatu yang kita tempatkan di tempatnya Tuhan. Ya, kalau itu pekerjaan kita, kita utamakan melebihi Tuhan, itu bisa jadi berhala kita. Kalau itu anggota keluarga kita, kita menempatkan melebihi Tuhan, itu juga berhala kita. Nah, hari ini ya banyak orang juga menaruh binatang peliharaan mereka itu begitu tinggi nilainya, ya itu juga harus sangat berhati-hati, ya itu juga bisa menjadi berhala kita. Ya, jadi kita apa saja yang tidak sesuai dengan konsep nilai Tuhan, tidak menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita, itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Dan secara sadar atau tidak sadar, iblis akan memakai semuanya itu untuk menipu kita. Ya, untuk menipu kita. Kita harus sangat berhati-hati. Ya, kita menyembah Tuhan yang mengasihi kita. Ya, ini di sini dikatakan mereka menyembah kepada berhala yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat berjalan. Ya. Nah, semuanya itu adalah barang ciptaan yang mati, yang tidak dapat memberikan harapan kepada manusia. Sedangkan Tuhan yang kita sembah, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 46, ayat yang keempat dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi itulah Tuhan kita, ya Tuhan yang hidup, dikatakan sampai masa tuamu, sampai masa rambut putihmu. Ya, saya sekarang sudah menikmati semuanya, saudara sekalian. Ya, kita tetap digendong, kita tetap ditopang oleh Tuhan, ya, yang menyelamatkan kita. Itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dan mereka tidak bertobat dari apa? Dari pembunuhan, dari sihir, dari percabulan, dan dari pencurian. Ya.
Nah, kita melihat hal-hal yang demikian juga terjadi pada hari ini, ya. Pembunuhan-pembunuhan terjadi di sana sini, ya. Nah, pembunuhan terhadap orang, juga pembunuhan terhadap bayi, ya saudara sekalian. Kita melihat Amerika, aborsi boleh dilakukan sampai saat kelahiran yang dilakukan di bagian New York dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara sekalian. Kita berdoa supaya Tuhan mengingatkan dan menyadarkan mereka. Ya, kita juga melihat mereka tidak bertobat dari sihir, seperti tadi kita katakan, ya okultisme, ya merajalela bukan hanya di daerah-daerah timur, tetapi di barat juga demikian. Masalah percabulan, ya baik percabulan yang bersifat laki-laki dan perempuan, ataupun percabulan homoseksual. Ya, pada hari ini kalau kita menekankan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, kita akan dianggap tidak toleransi, kita akan dianggap tidak menghargai, tidak menghormati, saudara sekalian, ya. Nah, mereka hanya mempromosikan konsep pernikahan yang lain-lain, ya, selain daripada konsep pernikahan tentang laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah sesuatu yang menyedihkan, sudah mulai terus-menerus terjadi, ya saudara sekalian. Masalah pencurian, ya saudara sekalian, itu juga sesuatu yang sangat terjadi di dalam negara-negara. Kita melihat banyak negara menangkap orang yang pungli, menangkap orang yang melarikan uang negaranya dan sebagainya. Tetapi juga ada yang terang-terangan yang mengatakan menawarkan bagaimana supaya utang kredit card dihapus dan sebagainya, ya, sehingga orang tidak merasa bertanggung jawab, ya. Nah, memakan orang lain yang bekerja, yang memakan hasil kerja orang lain. Nah, itu terjadi di mana-mana, saudara sekalian. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak disenangi Tuhan, tetapi itu terjadi, ya. Dan saat itu dalam masa sengsara besar, walaupun manusia sangat ditekan, ya, manusia berada di dalam penderitaan yang begitu besar, tetapi manusia masih dikatakan tidak bertobat daripada perbuatan-perbuatan yang demikian. Itulah hati manusia, saudara sekalian, yang tidak pernah merasa bersalah, yang tidak pernah mau kembali kepada Tuhan. Nah, dari sini pertama-tama kita melihat, kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Iblis-iblis walaupun dia boleh mengadakan pengrusakan, tetapi mereka tetap berada di dalam pengontrolan Allah. Dan mereka akan melakukannya sesuai dengan waktu. Jadi katakan tahun, bulan, hari, jam yang Tuhan tentukan, di mana mereka akan dilepaskan dan diizinkan untuk mengadakan pengrusakan. Nah, pengrusakan itu terjadi bukan kepada orang-orang yang sudah dimeteraikan Allah, tetapi pengrusakan itu terjadi kepada mereka yang tidak mau bertobat. Dan itu sebagai peringatan Tuhan, tetapi manusia tetap bersikeras. Ya, kita berdoa supaya Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi mereka, supaya mereka boleh terhindar daripada malapetaka yang demikian. Baik, saya rasa malam ini kita akan belajar sampai di sini tentang Kitab Wahyu pasal yang ke-9. Ya, minggu depan kita akan teruskan dengan pasal yang ke-10.